Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa Riau TV yang dirahmati Allah, untuk kali ini kita akan mengkaji sedikit tentang kewajiban zakat. Ulama kita mengatakan, mendefinisikan zakat itu adalah ikhraju malin ma'lumin ala qadarin ma'lum fi zamanin ma'lum ila syakhsin ma'lum haqqun lillahi ta'ala. Zakat itu adalah mengeluarkan harta tertentu, dan ini tentu saja zakat mal. Ikhraju malin ma'lum, mengeluarkan harta tertentu. Bukan berarti kalau kita sudah punya harta terus langsung kena zakat. Tidak, dia ada kadarnya, ada nisabnya. Umpamanya emas, ulama kita mengatakan kebanyakan kapan emas itu kita wajib berzakat? Apabila kita sudah punya emas itu 85 gram emas. Kalau kita sudah punya harta 85 gram emas itu, maka dia harus kena zakat. Tapi bukan berarti sudah sampai 85 langsung kena zakat, tidak. Ada pula lagi satu haul namanya. Oleh sebab itu dalam definisi ini, ikhraju malin ma'lum ala qadarin ma'lum fi zamanin ma'lum, pada waktu yang telah ditentukan. Kalau seandainya kita punya sekarang emas 50 gram, belum lagi kena zakat. Kalau kita punya 60 gram, belum lagi. 70 belum lagi, 80 belum lagi, 85 gram kita mungkin kita beli lagi, ternyata sampailah pada saat ini 85 gram emas kita. Itu juga belum kena, akan tetapi tunggu 1 tahun. Itu disebut dengan fi zamanin ma'lum, pada waktu yang telah ditentukan. Kalau sudah sampai haulnya, sampai 1 tahun, barulah kita kena daripada dizakatkan daripada emas kita itu 2,5%. Itu fi zamanin ma'lum ila syakhsin ma'lum, itu dibagikan kepada orang-orang yang telah ditentukan. Itu yang disebut dengan asnaf zakat. Itu 8 asnaf zakat yang harus kita berikan dari zakat kita. Tentu saja kalau kita berikan saja kepada amil zakat, bisa ke Basnas, bisa ke Lasnas dan sebagainya, mereka lah nanti yang akan membagi 8 asnaf zakat itu. Haqqun lillahi ta'ala, dan zakat ini adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah sampai nisabnya, sudah harus berzakat, itu harta bukan harta kita. Walaupun kita tidak mencuri, walaupun kita tidak merampok, walaupun kita tidak mengambil harta orang lain, ketika sudah sampai nisab, sudah harus kita berzakat, kita tidak keluarkan zakat, maka kita termasuk memakan harta yang haram. Karena adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperuntukkan untuk fakir, miskin, para orang-orang yang mu'alaf dan sebagainya. Itu 8 asnaf itu, ketika kita tidak keluarkan zakatnya, ketika itu tentu saja kita memakan harta yang haram. Jadi banyak sekali ya zakat-zakat yang harus kita bayarkan. Di antaranya umpamanya kita berdagang, itu disebut dengan zakat perdagangan. Kapan dikatakan dia sampai nisab? Apabila yang ada di dalam perdagangan kita itu, yang kita dagangkan itu, umpamanya kita punya toko, hitunglah barang-barang yang ada di situ, kemudian ditambahkan duit yang ada, uang, ditambah dengan barang yang ada, ditambahkan dengan piutang-piutang orang lain, piutang kita atau hutang orang lain kepada kita, dikurangi hutang. Kalau seandainya sudah sampai sekitar 85 gram emas totalnya itu, maka itu sudah sampai nisab. Kapan dibayarkan? Ketika sudah sampai 1 haul juga. Kalau sudah sampai 1 tahun, masih di atas 85 gram emas itu, jumlah daripada perdagangan kita itu, maka kita harus membayarkan pada 1 tahun yang akan datang itu. Kemudian kalau dia banyak dan sangat banyak sekali, pokoknya 2,5%, asal lebih daripada 85 gram emas itu nilainya, maka kita harus keluarkan zakatnya. Begitu juga dengan harta-harta kita yang lain. Adalah juga harta
hasil perkebunan, hasil pertanian, ini ada perhitungan-perhitungannya yang jelas. Tentu saja ketika kita sudah sampai nisab kita dan juga harta-harta kita, maka kita tentu saja harus mengeluarkan zakat ini. Satu lagi zakat disebut dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ini hanya khusus untuk bulan Ramadan saja. Sementara kalau zakat mal yang kita sampaikan tadi itu berlaku untuk sepanjang masa. Kapan sampai haulnya, sampai nisabnya dan sampai haulnya, maka harus dibayarkan. Tapi kalau zakat fitrah hanya pada bulan Ramadan, dan itu hanya 2,5 kilogram itu saja untuk beras. Dan tentu saja ini adalah yang telah disampaikan oleh Rasulullah dari makanan pokok. Dan pada kita tentu saja kita makan pokok kita adalah beras, maka kita berikan untuk fakir dan miskin saja untuk zakat fitrah ini. Mudah-mudahan insya Allah nanti baik zakat mal ataupun zakat fitrah bisa kita tunaikan kalau seandainya kita memang sudah sampai nisabnya. Tapi kalau untuk zakat fitrah tidak pakai nisab-nisab, yang penting kita ada kemampuan, ada yang mau dimakan dalam hari itu dan untuk besoknya, maka kita juga harus keluarkan zakat fitrah itu, karena dia tidak bukan harta tapi adalah zakat jiwa. Hari anak ini hari lahir malam ini, besok Ramadan, besok Lebaran, maka dia juga harus keluarkan zakat fitrahnya, karena yang dizakati bukan hartanya tapi adalah jiwanya. Mudah-mudahan semua kita nanti insya Allah bisa mengeluarkan zakat yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.